bentuknya lingkaran mengelilingi ada satu sudut taman yang sangat cantik. Jadi kita dapat view langsung ke taman kita. Kalau kita bikin kolam renang bisa dapat view seperti ini, sama konsepnya rumah tumbuh gitu. Jadi kalian masih bisa bikin space kolam seperti ini, atau kalian mau jadikan bangunan lagi ke belakang, silakan. Seperti mezanin, tapi mezaninnya ini bukan Anda lagi. saya lagi. Hari ini kita masih di area Bogor, tepatnya di Sentul, perumahan yang namanya Sequoia Hill. Kemarin kan di video gue yang sebelumnya kita udah bahas yang klaster mono. Nah, kali ini kita akan lihat lagi klaster lain, tapi masih di Sequoia Hill, yaitu adalah Arkville. Nah, ini gue merasa feel-nya masih mirip-mirip, tapi lebih sejuk. Pertama karena di belakang langsung lihat ada lapangan golf masih sama, dan pohonnya lebih besar-besar, guys. Nah, di sini sebenarnya ada dua show unit yang mau kita lihat. Ini adalah tipe 9, namun sayangnya dia belum selesai pembangunan. Jadi kita akan lihat dulu yang tipe 12-nya yang paling besar. Nah, unitnya ada di sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat suasananya, kelilingnya. Itu pohonnya sudah cukup besar-besar, makanya tadi gue bilang feel-nya itu masih mirip, tapi sedikit lebih sejuk karena pohonnya sudah terlihat lebih besar, guys. Nah, ini adalah tipe 12. Tipe 12. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada cukup banyak pilihan. Jadi dari lebar 7, lebar 9, dan lebar 12. Nah, tipe yang 12-nya dia ada yang corner dan ada corner circle. Nah, artinya jadi di dalam satu cluster ini ada dua titik yang rumahnya itu bentuknya lingkaran mengelilingi ada satu sudut taman yang sangat cantik. Nah, kita mau lihat bangunan show unit yang tipe circle, tapi ini juga bisa menjadi contoh sebagai tipe 12 standar. Jadi sama aja, beda di bentuk tanah dan ada satu bangunan yang berbeda. Nah, kita bisa lihat langsung dari depan sini untuk si fasadnya, guys. Nah, untuk fasadnya sebenarnya konsepnya itu hampir mirip dengan yang mono, tidak terlalu beda jauh, hanya saja bagian atasnya terlihat lebih, sudutnya lebih kotak, dan dia tetap ada seperti sirip-siripnya. Dan gue sukanya dia memakainya tetap temanya ada kayu, dan si temboknya itu memakai warna krem gitu. Dan yang paling menonjol buat gue, karena gue suka sekali dengan bahan batu alam, di bagian bawahnya dia ada satu susunan blok-blok kecil yang disusun satu persatu, itu bahannya seperti batu alam. Nah, kalau yang di mono kemarin sebenarnya ada sama, dia ada satu blok yang disusun-susun satu-satu, tapi dia langsung dicat warna putih. Nah, yang ini warnanya tetap pure warna batu alam. Dan area depannya, bagian fasad, itu kita dapat area taman yang sangat besar. Jadi apa yang kalian lihat ini sebenarnya sudah seperti aslinya, guys. Nah, ini adalah tipe 12 The Circle Corner. Land areanya 505, building area 183. Ya, tentu kalau yang tipe 12 standar, land areanya bukan 505. Ya, di bawah itu. Tapi dari segi building area, kalian sudah bisa lihat dia 183 kurang lebih, yang standarnya pun juga sama. Nah, kita langsung aja, ini kita masuk ke area dia punya carport. Nah, area carport seperti ini gue juga sangat tertarik, karena lagi-lagi dia memakai batu alam seperti ini, dan ini teksturnya sangat-sangat seperti batu alam, lebih mirip, dan dia bentuknya kotak kecil-kecil dengan nut yang cukup lebar. Jadi untuk jalur air dan tapak ban mobil pun aman, tidak licin. Nah, lalu dari carport ke kanan gua ini ada
jalan langkah kita bisa ke area tempat santai, bangku-bangku di depan fasad tersebut. Nah, selain itu di sini dibuatnya juga ada sedikit kolam. Jadi kolam ini bisa kalian bikin jadi kolam ikan ya, untuk hiasan pajangan-pajangan gitu ya guys ya, untuk lebih membuat kesan menyejukkan. Dan kanopinya di sini sudah pakai rangka besi baja, kanopi kaca, dan ditutup dengan kayu-kayu seperti itu. Itu membuat, kalau yang ingat itu seperti di show unit mahogani Summarecon Bogor. Nah itu dia kanopinya mirip seperti itu, dia punya model guys. Nah, oh ya, untuk rumah ini khusus tipe 9 dan tipe 12 ini, pintu masuknya bukan lagi di depan rumah, tapi kita masuk lewat samping. Jadi kalian nantinya kalian akan punya jalur seperti ini. Ini adalah pembatas antara tetangga. Kita ada jalan seperti ini yang sudah dipakaikan batu alam yang sama seperti karpot, dan ini dibatasi dengan kayu-kayuan seperti ini. Nah, kita bisa jalan lewat sini menuju ke pintu utama. Nah, seperti yang gue lihat ya, yang gue sampaikan di sini, dia sudah seperti pasang satu persatu, bahannya seperti batu alam. Gue suka sama dia punya warna, jadi warnanya itu berbeda-beda guys. Ada yang muda, ada yang lebih tua gitu. Jadi menambah alam naturalnya. Nah, di sini ini bukan pintu utama, tapi untuk yang cycle ini kita dapat satu space seperti ini. Jadi dia ada satu space ruangan yang bisa dijadikan kantor, office, atau ya kalian yang mau punya kantor sendiri di rumah private, kalian bisa bikin tempat ini, atau menjadi ruang meeting pun masih bisa. Jadi konsepnya kalau menurut gue seperti kayak punya pavilion sendiri gitu. Nah, langsung terlihat dari sini ada kolam renang, artinya kalian mendapatkan tanah yang sangat besar. Jadi kalau tipe 12 standar pun tanah belakangnya akan sama seperti ini, karena ini adalah rumah konsep rumah tumbuh guys. Nah, pintu utamanya ada di sebelah sini. Nah, kita dapat seperti satu koridor dengan tapak yang masih sama, dan di sini dia tutup pakai kanopi kaca sedikit seperti ini. Dan ini adalah kisi-kisi kayu yang kita lihat dari depan tadi. Nah, ini ada welcoming areanya. Welcoming area gue juga cukup menarik di sini, karena dia bukan lagi memakai HT seperti biasa, tapi dia gunakan semacam kayu. Tapi ini bukan kayu, dia lebih ke bahan semacam PVC dan atau yang lain-lain. Tapi dia motifnya sudah, seratnya sudah ada seperti kayu asli. Nah, ini kita langsung, ini pintu utamanya. Nah, dari sini terlihat pintu utamanya ini sangat-sangat solid, karena ini terbuat dari solid engineering wood, tapi dia memiliki tekstur kayu yang lebih terasa lagi guys. Jadi seratnya lebih keluar lagi, jadi mirip seperti kayu asli, tapi ini adalah solid engineering wood. Dan dia sudah pakai smart door lock, yang di sini memakai smart door lock Onassis yang sudah pakai fingerprint, kartu, dan pin, dan tentunya sudah ada kamera untuk melihat ke depan. Dan ukurannya juga sudah cukup tinggi, ini kurang lebih sekitar 3 meteran kurang lebih. Jadi di atas pintu ini adalah ada ruangan ke lantai 2-nya. Kita langsung masuk. Nah, dari pintu utama sebelah kanannya itu kita langsung ketemu koridor ini, satu ruang tamu atau ruang keluarga kita bisa sebut. Dan desainnya sebenarnya simpel aja, tapi yang menarik adalah dia punya jendela yang besar seperti ini. Jendela besar yang kita bisa buka full seperti ini. Jadi kita dapat view langsung ke taman kita. Kalau kita bikin kolam renang bisa dapat view seperti ini sama. Dan untuk interiornya gue suka dia detail dari si hordengnya ini guys. Karena apa?
karena hordengnya ini dia ada 2 lapis. Ini ada yang paling tebalnya, ini yang bagian tipis ya. Jadi si tipisnya ini dia punya desain seperti kain yang tipis, jadi shadow atau untuk seperti siang hari ini dia menutupnya tidak terlalu tertutup, jadi tidak terlalu gelap, tapi juga dia bisa menahan panasnya. Jadi ini hordeng cukup menarik nih, bisa kalian pasang di rumah-rumah. Nah, untuk interior ininya juga dia simple aja sebenarnya, dengan motif kayu-kayu, dia pakai warna abu-abu, dan yang paling kuat memang di sini adalah motif kayu ini karena konsepnya lebih ke simple, lebih ke natural seperti itu. Dan memang rumah di Earthfield ini, cluster Earthfield ini, dia konsepnya adalah rumah tumbuh. Jadi tamannya itu sebenarnya masih sangat besar, sampai ke samping kita, nah itu masih ada taman. Jadi kita masih bisa bikin bangunan kita lebih besar lagi. Konsepnya adalah the real rumah tumbuh. Kalau gue bilangnya ini adalah konsep the real rumah tumbuh. Dan di sini kita dapat ceiling yang sangat tinggi karena dia langsung ke lantai 2. Nah, dari area ruang tamu atau ruang keluarga ini langsung temu si kitchen dan ruang diningnya. Untuk dining area di sini dia dapat 6 kursi dengan meja yang cukup besar dan masih terlihat oke karena tidak terlalu sempit, jadi masih cukup proper. Dan desainnya lagi-lagi konsepnya dia sangat kental dengan memakai konsep kayu-kayu dan warna, permainan warna seperti dari piringnya, sendoknya, semuanya memakai warna hitam. Jadi terlihat kesan elegannya tidak hilang. Dan di sini sudah dia taruh ada si meja island. Nah, meja island, lalu ini adalah kitchennya. Nah, untuk area masak-masaknya di sini kita bisa menggunakan exhaust seperti ini, jadi tidak terlalu bau. Atau kita juga dapat jendela untuk pencahayaan, tapi sayangnya memang jendela ini belum bisa dibuka ya. Jadi untuk bau-bau asap-asap kita hanya bisa mengandalkan dari exhaust di sini. Jadi kalau kalian punya unit di sini, sebisa mungkin maksimalkan untuk exhaustnya, belinya yang bagus sekalian, yang penyedotannya bagus agar ruangan tidak terlalu sumpek dan bau. Untuk tabelnya, si interiornya lagi-lagi dia juga masih sama, masih kuat dengan kayu-kayu seperti ini, dan dia pakai HT motif hitam, warna hitam tapi bermotif seperti marble, jadi kayak marmer. Dan temboknya gue suka, dia masih pakai batu-batu yang disusun satu-satu seperti ini dengan warna batu alam. Jadi bukan hanya di luar fasad tapi di dalamnya pun juga masih sama sampai ke sini-sini juga nih. Nah, lihat ya perbedaan warnanya. Jadi terasa alaminya. Mungkin gue sebutnya kayak industrial gitu, tapi dicampur padukan dengan kayu-kayu seperti ini. Sampai ke kabinet ini pun juga seperti kayu. Jadi masih kayak klasik-klasik guys. Dan bahkan dia taruh kulkasnya. Benar-benar ini unit kulkas baru, mereknya Smack. Dan ini gue juga baru lihat konsepnya, dia punya kulkas juga menarik, kayak klasik gitu, dan gagangnya gede banget kayak mobil-mobil klasik zaman dulu yang bukaan pintunya besar segini, genggamannya. Nih kulkas unik nih, kayak dari tahun 90 tahun 80-an nih kulkas, tapi ini adalah kulkas baru. Nah, dari area kitchen, dining room, dan sebelah kiri gue tadi adalah area ruang tamu atau ruang keluarga. Di sini ada satu lorong yang kita bisa menuju ke kamar. Saat menuju lorong ini kita dapat satu jendela besar seperti ini, full sampai dari bawah ke atas, yang menghadap ke depan. Jadi untuk pencahayaan di koridor ini masih sangat bagus. Jadi ini adalah celah-celah yang tadi di bagian fasad depan. Dan di sini dibuatnya konsepnya ini adalah kamar utama guys. Jadi kamar masternya itu ada di lantai 1.
Nah, kita bisa lihat ya di sini dia memakai konsep kasur yang bednya itu di bawah, jadi tidak perlu yang tinggi. Jadi kalau kalian membuat rumah kalian konsepnya industrial, simple, lebih ke alam-alam, itu kalian bisa menggunakan kasur yang posisinya berada di bawah seperti ini, jadi tidak terlalu tinggi. Dan kiri kanannya pun kita masih dapat meja nakas, Dan di sini ada dia taruh satu meja yang dia berikan space sedikit dari jendela ini. Kalian bisa taruh TV, tapi membuka hordengnya atau membuka jendelanya tidak mengganggu. Karena di sini jendelanya itu ada pintu, guys. Nah, jadi di sini ada pintu geser yang kalian bisa buka. Jadi dari master bedroom kita kalau punya kolam renang seperti ini, kita bisa langsung lari nyebur, guys. Jadi masih itulah konsep dari dia punya meja TV diberikan space. Jadi nggak perlu takut ya TV-nya kebalik atau apa ya, itu kalian harus jaga-jaga, perhatiin baik-baik anaknya. Dan ini kita dapat si kamar mandi dalam untuk si master bedroomnya. Dan dia konsepnya kamar mandinya sedikit berbeda dengan yang mono kemarin di video gua sebelumnya. Kalau yang mono kan ada warna putih, dia natnya pakai nat warna hitam ya. Jadi kalau di sini lebih ke hitam keabu-abuan, dia natnya tetap warna hitam juga, tapi hitamnya juga masih ada hitam abu-abu. Nah, di sini konsepnya dia bikin seperti ini, juga simple, dan lagi-lagi dia mengusung konsep seperti ke natural atau pakai motif batu alam, bahkan sampai ke dia punya keramik bawahnya pun juga masih sama, tapi ini tidak licin ya, dia bertekstur soalnya seperti batu alam. Dan showernya ini gue suka, ini dia pakai toto dengan range shower yang cukup besar, dan genggaman showernya ini juga bentuknya berbeda ya, bukan yang bulat kayak biasa tapi lonjong seperti ini, dan banyak pengaturannya. Dan ini juga dia pakai toto untuk kloset, dan sanitari pun juga sama pakai toto yang ukurannya sudah cukup besar. Dan di sini kita bisa lihat dia bikin interior kotak seperti ini, sebenarnya simpel aja untuk taruh peralatan mandi dan lain-lain. Di sini ada kaca, dan di belakang interior ini dia ada jendela yang menghadap ke belakang untuk ventilasi udara dan pencahayaan. Dan jendelanya itu kalian nggak perlu buka karena dia sudah bercelah seperti ini, jadi ada celah untuk udara. Nah, di belakang si kasur ya, di sini ada walk-in closet yang kiri kanannya itu sudah ada jendela besar yang dari bawah langsung ke atas untuk pencahayaan alami masuk. Dan gue sukanya di sini dia bikin seperti table memanjang, jadi kita bisa duduk di sini bersantai, kita bisa kerja di sini atau menjadi meja rias sekaligus, itu juga bisa, yang menghadap langsung ke taman belakang, ke kolam renang kita, guys. Dan ya, ini konsepnya menarik, dia banyak lemari-lemari buka-bukaannya, jadi untuk meja kerja bersantai ini masih sangat proper, bahkan untuk sekaligus dijadikan meja rias pun masih oke banget. Dan untuk si lemarinya dia juga space sangat besar ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada 2 pintu lemari. Di sini juga ada 2 pintu lemari. Ya, ini bisa kalian bagi, ini punya suami, ini punya istri pun juga masih bisa. Dan di sini pun masih ada space lagi, kabinet-kabinet seperti ini dengan kaca. Setelah kalian berganti pakaian, kalian bisa melihat, atau kurang besar di sininya lebih besar lagi kacanya, kalian bisa bikin konsep interior yang seperti ini. Sangat menarik, sangat simpel, tapi juga memanfaatkan setiap sudut ruangan. Nah, dari sebelah situ, oh ya, gue belum bahas untuk dia punya keramik di area utama ini. Dia masih pakai keramik HT, lagi-lagi ya
konsep awalnya dia natural, jadi dia memakai konsep seperti batu alam, jadi ada teksturnya persis, tapi dia memakai warna abu-abu campur putih dan ada serat-seratnya itu, jadi seperti seolah-olah seperti marble. Nah, di sini tidak ketinggalan, di sini kita ada satu pintu invisible. Ini adalah toilet. Jadi hanya sebagai powder room aja. Sama seperti yang di video gue sebelumnya, Cluster Mono juga ada powder room. Jadi di bagian bawah tangga ini untuk powder room tamu aja, ada sanitary dan kloset. Dan tidak lupa di sini sudah diberikan smart home ya, walaupun smart home-nya masih yang kecil, berbeda dengan yang si Cluster Mono video gue sebelumnya yang memakai smart home yang lebih besar. Ini kecil aja, tapi pengaturannya di sini kalian sudah bisa ngatur lampu sampai ke smart door lock sama AC. Jadi sudah cukup lah. Nah, mungkin gua nggak akan bahas banyak tentang dia punya taman ya. Sebenarnya tanahnya masih luas banget. Kalian bisa lihat, coba deh kita intip sedikit deh. Nah, jadi kalian masih dapat di sini. Kalau tadi kan kita sebelah kiri gua ini itu adalah area buat ke pintu utama tadi. Nah, sebelah kanannya sampai ke samping. Jadi batasnya sampai tanaman ini, guys. Tanaman ini mengelilingi itu adalah tanah lebihnya. Jadi kembali yang tadi gue bilang, konsepnya rumah tumbuh gitu. Jadi kalian masih bisa bikin space kolam seperti ini, atau kalian mau jadikan bangunan lagi ke belakang, silakan. Tapi yang pasti untuk bangunan yang kita dapat seperti ini adalah lebar 12. Lebar 9-nya pun juga masih ada tanah, karena dia mengusung konsep rumah tumbuh. Nah, langsung kita ke lantai 2. Untuk menuju lantai 2, gue sangat tertarik ke distrik sama dia punya pegangan nih. Pegangannya simple banget, dia bikin seperti pembatas seperti ini, dan dia kasih pegangan yang bentuknya besi standar plat seperti ini. Tapi karena dia mengusung konsepnya natural, jadi ini menambah konsep naturalnya banget, hanya pegangan seperti ini. Dan untuk tangganya, stepnya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi sudah cukup, dan ketinggiannya juga ya nggak terlalu pendek banget, tapi juga nggak yang terlalu tinggi banget. Dan stepnya kan juga hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, masuk ke lantai 2-nya ini, kita langsung ketemu satu area yang cukup besar. Jadi ini mungkin seperti mezanin, tapi mezaninnya ini bukan cuma pakai rangka baja, tapi memang sudah di beton seperti lantai 2 asli. Ini bukan lantai 2 bohongan, ini lantai 2 asli, dan dia bikin konsep seperti ini. Jadi kalian punya koridor besar di sini yang bisa langsung melihat ke bawah, dan kalian masih bisa fungsikan sebenarnya kalau kalian tidak mau bikin seperti ini dari tangga, kalian masih bisa fungsikan ini menjadi kamar pun sebenarnya masih bisa. Dan di sini dia bikin seperti ruang senam, ruang yoga atau berolahraga di area ini, guys. Nah, dari situ kita seperti menyeberang. Jadi yang arah ke master bedroom tadi sama. Jadi ini ada kaca besar sekali, itu langsung ke fasad depan. Jadi seperti kita melewati jembatan seolah-olah. Dan ada 2 kamar tidur di sini dan 1 kamar mandi sharing. Kita lihat coba yang sebelah sini. Nah, ini 1 kamar anak yang menghadap ke fasad depan. Konsepnya lebih lebih ke naturalnya masih ada, tapi dia memakai warna yang sedikit cerah karena untuk anak-anak. Jadi kayak kalian lihat
temboknya ini dia sudah pakaikan tambahan kayak semacam HPL gitu. Jadi warnanya tetap, motifnya tetap kayu, tapi warnanya warna muda. Kalau yang di master tadi, motifnya kayu tapi warnanya coklat tua. Nah ini karena untuk anak-anak itu suka dengan warna yang cerah, yang energik, yang ceria. Jadi mereka membuatnya konsep warnanya kayu tapi lebih cerah. Sampai ke area kasurnya. Kalian bisa lihat di sini kasurnya dia bikin sedikit ada panggung sedikit, jadi bisa masih taruh seperti meja nakas seolah-olah, jadi bisa taruh barang-barang di samping tanpa perlu ada meja, dan lemarinya pun langsung terhubung, bisa full seperti ini. Dan untuk sebuah kamar anak-anak, lemarinya sudah sangat cukup besar, space-nya sangat besar sekali. Nah, karena ini menghadap ke depan, jadi kita punya teras sedikit, yang walaupun terasnya itu bentuknya tidak kotak lurus ya, dia lebih ke segitiga gitu. Tapi ini untuk sebuah teras sudah sangat cukup, karena kita dari sini kita masih dapat view seperti lapangan golf, gunung, sampai ke river, sungai-sungai gitu guys. Nah di sini dia memakai bahannya, gua nggak tahu ini bahan ininya apa, tapi yang pasti diinjak dia memiliki tekstur kayu yang sangat tegas sekali. Dan tentu karena ini untuk di show unit dipergunakan sebagai kamar anak-anak, sehingga kanopinya dia memakai kanopi kaca yang full, jadi kaki atau anak-anak itu nggak bisa manjat, jadi nggak bahaya. Ini langsung menghadap ke view depan ya, nice ya, walaupun terasnya nggak terlalu besar ya, kecil aja, tapi ya buat sebuah view itu sudah sangat cukup sih menurut gua. Kamar anak yang sebelahnya ini yang menghadap ke belakang, taman belakang. Nah, masih sama temanya, masih sama. Dia memakai kayu-kayu yang warnanya muda, dan lemarinya pun juga masih sama, hanya berbeda warna, tapi dia ukurannya juga sangat besar ya tentunya. Dan di sini dia mendapatkan kasur yang lebih besar. Kalau yang di sebelah tadi single, ini bisa untuk double, untuk dua. Jadi kalau kalian punya 3 anak masih cukup, satu kamar ini bisa untuk 2 orang anak. Dan konsepnya masih sama, dia memberikan seperti panggung seperti itu, dan meja belajarnya dibuat lebih besar. Dan gue suka interiornya di sini, dia bisa bikin seperti ini, jadi seolah-olah ada mainan nih guys, kayak puzzle-puzzle. Ini membuat imajinasi anak-anak lebih aktif lagi, jadi bagus. Dan tentunya kita dapat jendela yang sangat besar lagi-lagi. Gue nggak tahu ya, di Sequoia ini tuh bikin jendelanya tuh gue suka deh. Sukanya tuh jadi dari bawah kaca, dia nggak ada space seperti beton lagi atau bata lagi, tapi dia udah full langsung kaca sampai mentok ke atas. Jadi kita punya space tuh yang kaca tuh yang bener-bener full. Itu gua suka deh. Dan sama seperti yang di kelas Mono sebelumnya, di bagian kaca seperti ininya, dia ada tembok topi ke teras taman bawah tadi. Jadi topinya tuh langsung miring. Jadi untuk kalau hujan ketampias, otomatis air juga nggak akan menggenang atau sampai masuk ke celah-celahnya. Dan dia pakai sealant-nya juga diperhatikan sampai ke warna sealant. Warna sealant-nya pakai hitam, menyerupai sama dengan dia punya konsep aluminium. Dan tentunya ada pintu jendela yang bisa kita buka, tapi memang pintu jendelanya dia tentu tidak bisa dibuka secara full karena untuk keamanan anak-anak kita guys. Nah, lagi-lagi ya, dia punya hordeng, langsung kan kerasa walaupun dia memakai jendela yang begitu besar, tapi hordengnya itu saat ditutup siang hari
dia pencahayaannya tidak terlalu tidak terlalu mengganggu gitu, tidak berlebihan. Oh ya, untuk kamar sharing, kamar mandi sharing. Nah, kamar mandi sharingnya nih bener-bener sangat-sangat mirip sama yang di master tadi. Jadi ya dari dia punya tembok, shower, kloset, sampai ke dia punya interior ininya masih sama. Bahkan di belakang interiornya yang tadi gua singgung di kamar master, untuk ventilasi, cahaya dan udara juga masih sangat sama. Ya, ini sama persis lah. Nah, tapi ada yang sedikit berbeda di sini. Nah, ini bukan jendela, tapi ini adalah pintu. Kita lewat jembatan sedikit. Nah, jadi kita dapat jembatan seperti ini. Ini sebelah kanan gua adalah area koridor untuk ke pintu utamanya, dan ini adalah menghadap ke fasad depan atau area carport. Silakan kameramen, hati-hati pintunya ngedubrak. Saya bantu tutup. Nah, kita dapat satu space lantai 2 yang terbuka outdoor seperti ini. Jadi kita bisa bersantai-santai di sini sambil minum kopi, minum teh dengan nuansa terbuka alam seperti ini, guys. Dan ini gue cukup suka juga dengan dia punya konsep. Dia kasih rumput-rumputan seperti ini. Nice, jadi untuk bersantai di sore hari kita masih dapat view langsung ke lapangan golf. Bahkan kita dapat view gunung juga di sana. Jadi masih oke banget. Dan lagi-lagi dia masih mempertahankan konsep natural memakai batu alam seperti ini, guys. Ya, ini adalah rumah satu-satunya konsep rumah yang sangat-sangat berbeda dari konsep rumah yang lain. Jadi boleh gue bilang di Bogor hanya satu-satunya konsep rumah yang seperti ini, guys. Kalau menurut kalian gimana rumah ini? Menarik atau tidak? Atau unik? Coba apapun itu tulis di kolom komentar di bawah biar gue baca, mau tahu komentar kalian seperti apa. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Untuk Sequoia Hill Cluster Earthfill lebar 12. Mungkin next time kalau yang show unit lebar 9-nya sudah selesai, gue akan kembali lagi dan kita akan lihat bersama-sama untuk layout tipe 9-nya itu dia seperti apa. Apakah sama menarik atau tidak. Jadi gitu aja. Jangan lupa di like, comment, and share video ini, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, thanks for watching. See you to the next video. Bye.